Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Surtini, NIM 13011180015 dari Program Studi Pendidikan Matematika akan menjelaskan mengenai filsafat, ilmu, dan pengetahuan. Jadi pengertian filsafat sendiri itu secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu filsafah. Nah, dalam bahasa Inggris juga itu terdapat sebuah istilah yaitu filosofi yang berarti cinta kebijaksanaan atau wisdom. Nah, di sini diartikan bahwasannya wisdom itu adalah mencintai suatu kebijaksanaan, yaitu dalam memperoleh pengetahuan secara baik, kemudian diterapkannya pula dengan cara yang baik. Itu yang disebut dengan wisdom. Kemudian secara terminologi atau menurut para ahli yaitu Plato, filsafat merupakan ilmu pengetahuan untuk memperoleh suatu kebenaran gitu secara mutlak dari Tuhannya. Kemudian Immanuel Kant itu mengatakan bahwasannya filsafat itu adalah ilmu yang membahas mengenai persoalan-persoalan metafisika, etika, kemudian antropologi dan agama. Kemudian ada ilmuwan selanjutnya itu René Descartes. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat dari suatu benda itu secara mewujud atau sebenarnya. Kemudian ciri-ciri filsafat itu adalah menyeluruh atau pemikiran luas. Jadi filsafat ini tidak membatasi gitu pemikirannya dari satu sudut pandang saja, melainkan dari sudut pandang ilmu yang berbeda sehingga nanti dapat dikaitkan, sehingga mengetahui nih hubungan ilmu yang satu dengan ilmu yang lainnya, sehingga tidak dibatasi dalam pemikirannya. Kemudian mendasar atau fundamental. Nah, filsafat itu mengkaji suatu ilmu atau suatu objek ya, permasalahan hingga ke akarnya gitu, sehingga pada tingkat esensialnya, sehingga dapat dijadikan pijakan itu karena didasar. Pijakan bagi segenap nilai atau nilai-nilai keilmuan. Kemudian spekulatif menjadi dasar pemikiran selanjutnya. Karena tadi itu sifatnya itu mendasar secara fundamental, maka filsafat ini itu dapat dijadikan rujukan atau dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya. Kemudian ciri-ciri berpikir filsafat. Yang pertama itu radikal. Radikal itu mendalam. Nah, jadi pemikiran filsafat itu ya tadi pemikiran yang disampaikan pada ke akarnya karena mendalam. Kemudian universal itu menyeluruh atau umum. Jadi filsafat itu berpikir secara menyeluruh gitu, tidak hanya pada satu sudut pandang tapi menyeluruh pada setiap aspek. Kemudian konseptual. Nah, konseptual ini adalah kegiatan berpikir untuk mendeskripsikan suatu ide atau gagasan gitu tuh, sehingga diperoleh suatu konsep. Nah, kemudian koheren atau selaras. Jadi filsafat ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ada itu ya, bersifat selaras, artinya itu tidak saling bertentangan gitu tuh, saling sejalan gitu, sehingga bersifat konsisten atau berkelanjutan. Kemudian sistematik teratur. Nah, sistematik itu kan teratur, tersusun secara rapi, berkaitan satu dengan satu atau satu kesatuan, sehingganya saling berhubungan gitu secara teratur. Kemudian komprehensif. Komprehensif ini adalah mencakup menyeluruh, menjelaskan alam semesta seperti tadi, tidak hanya satu objek tapi emang keseluruhan dari alam semesta. Kemudian bebas tidak terbatas. Nah, filsafat ini tidak memiliki batasan dalam berpikir ya, baik dari prasangka maupun historis konseptual gitu. Jadi emang benar-benar tidak dibatasi. Kemudian tanggung jawab. Jadi pemikiran filsafat ini tentunya harus dipertanggungjawabkan ya kan. Harus dilandasi dengan etika yang dimiliki, kemudian dapat mengkomunikasikan dengan orang lain. Nah, pengertian ilmu itu berasal dari
bahasa Arab atau alima, pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan yang bersifat sistematis. Jadi ilmu itu didapatkan itu dari metode-metode atau ada aturannya gitu, sehingga tersusun secara sistematis. Nah, kemudian untuk mencari ilmu ini harus ada hipotesis, jawaban, dugaan, kemudian ada teori. Jadi sebuah teori yang dari hasil penalaran dan dalil pernyataan. Kemudian jenis-jenis ilmu. Ilmu itu ada ilmu praktis dan spekulatif. Nah, yang namanya praktis itu pastinya dipraktekkan gitu ya. Jadi ilmu praktis sendiri ada ilmu yang tidak hanya berupa teori tapi ya dipraktekkan juga. Kemudian ilmu praktis atau positif. Jadi merupakan ilmu yang mempelajari norma tapi yang lebih spesifik gitu. Nah, kemudian ilmu praktis yang normatif adalah ilmu pengetahuan yang di dalamnya itu berisi kaidah-kaidah normatif atau aturan gitu tuh, yang tidak hanya berupa teori tapi berupa tindakan juga. Kemudian spekulatif. Nah, spekulatif sendiri kan tadi sudah dijelaskan ya, bahwasannya sebagai pijakan atau dasar. Jadi sebagai pijakan dasar untuk menggambarkan, spekulatif ideografis untuk menggambarkan suatu kejadian gitu, untuk mendapatkan pengetahuan atau peristiwa yang terjadi. Nah, kemudian spekulatif nomotetif adalah ilmu yang digunakan untuk mendapatkan sebuah aturan yang bersifat general atau umum. Kemudian spekulatif teoritis sebagai pijakan atau dasar bagaimana sih memperoleh suatu kejadian dari kebenaran dari suatu kejadian. Kemudian pengertian pengetahuan. Jadi pengetahuan itu berasal dari bahasa Inggris yaitu knowledge, yaitu suatu kepercayaan yang benar. Pengetahuan adalah sesuatu hal yang diketahui yang berasal dari proses pemikiran manusia dan pada dasarnya bersifat benar. Jadi pengetahuan itu tuh ya sesuatu yang diketahui oleh manusia dari proses berpikirnya gitu tuh. Itu yang disebut dengan pengetahuan. Jenis pengetahuan biasa. Nah, pengetahuan biasa itu ya pengetahuan yang didasarkan pada penerima indera. Apa yang bisa kita lihat, kita sentuh, itu merupakan pengetahuan biasa yang menyatakan kondisi atau kebenaran dari sesuatu. Kemudian pengetahuan ilmu. Pengetahuan ilmu merupakan pengetahuan yang dikaji lebih dalam karena udah tersusun secara sistematis ya kan. Kemudian sudah dibuktikan secara logis baik dari observasi. Kemudian pengetahuan filsafat. Nah, kalau pengetahuan filsafat ini merupakan pengetahuan yang tadi kan sudah dijelaskan mengkaji lebih dalam gitu suatu pemikiran atau suatu kejadian. Lalu apa sih perbedaan pengetahuan dan ilmu? Jadi perbedaan ilmu dan pengetahuan itu dapat dilihat dari sistematika dan hasil yang diperoleh. Jadi kalau misalnya nih, ilmu itu adalah sistematikanya sudah tersusun dengan baik, bagaimana cara mendapatkannya, kemudian sudah dikaji, sudah diuji gitu ya. Jadi kebenarannya tuh dapat dibuktikan. Nah, kalau pengetahuan beda. Jadi pengetahuan kan merupakan hasil berpikir manusia kan. Jadi belum dapat dikatakan secara benar. Nah, kalau misalnya ilmu pengetahuan itu sudah diketahui sebab akibat, kemudian didapatkan dari hasil belajar yang sudah pasti kebenarannya kan, menggunakan metode-metode dalam mengumpulkannya. Nah, ilmu pengetahuan juga dapat dikaji secara teoritis berdasarkan fakta. Namun pengetahuan kan belum tentu karena ilmu itu masih dalam ranah berpikir manusia gitu tentang suatu kejadian. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.